selapis silindris itu ya. Intinya ya epitel, selapis silindris, dan dia ada jaringan ikat elastik di sini. Nah, di sini ada serabut otot polos juga. Nanti di bagian bronchiolus kita juga akan menemukan beberapa sel pleura ya. Bronchiolus. Ini adalah bronchiolus terminalisnya dengan sel pleura, dengan clara, dengan sel clara, epitel silindris selapis ya. Kalau bronchiolus dia epitelnya selapis kuboid ya. Ini selapis silindris ya. Berarti ini adalah bagian dari bronchiolus terminalis. Tapi kalau kita lihat lagi bronchiolus terminalis, dia epitelnya sudah mulai kubus ya, sudah mulai kuboid. Sampai nanti di bagian alveolus dia akan terlihat epitelnya gepeng, namanya pneumosit ya, sel pneumosit. Di sini kita temukan ini bronkus ya, bronkus jangan salah, dia ditemukan ada cartilago. Ini serabut otot polosnya ya. Terus epitelnya masih bertingkat silindris ya. Terus ini adalah pembuluh darah ya, pembuluh darah kapiler. Karena di sana kapiler ini dia beranestomosis dengan vena untuk menjadi pertukaran oksigen karbon dioksida itu secara difusi. Ini pembuluh darah tadi ya. Ini biasanya vena seperti itu, karena dia bukan, ini arteriol. Kalau vena biasanya dia kolaps ya. Ini masih bronkus. Ini bronkus, ada cartilago dan sekarang polos. Kalau di sini kita cari bronchiolus. Ini bronkus ya, bronkus. Kita cari bronchiolus. Ini adalah bronchiolus. Ini bronchiolus terminalis ya, ada sel clara. Temukan nanti selnya seperti ini ya, dia menonjol. Terus ada, kita kan mulai kuboid di sini kita sebut namanya bronchiolus terminalis. Respiratorik ya, ini terminalisnya. Ini respiratorik. Dia juga akan ditemukan sel clara. Ada yang tidak. Jadi dia dari apa fungsinya bronchiolus respiratorik? Bronchiolus respiratorik itu tempat pertukarannya, tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen, karena dia dekat dengan alveolus. Di sini ada kolagen ya, jaringan elastis yang penyangga, dia seperti balon terus ada penyangganya, karena dia kan selaput tipis sebenarnya alveolus itu. Alveolus ya. Kita akan ketemu di sini ada ductus. Ductus itu jalannya dia, jalan untuk menuju ke saccus. Nanti dua alveolus dia akan bersatu di saccus. Saccus itu muara dari alveolus ini ya, nanti sampai ke alveolus. Apa penyusun yang terbanyak dari alveolus? Sel pneumosit 1. Berarti kita akan banyak menemukan sel pneumosit 1 yang berbentuk gepeng. Sel pneumosit 1 itu gepeng. Dia sebagai pembentuk dari alveolus itu. Kalau sel pneumosit 2 dia menghasilkan, selain pembentuk dari alveolus, dia menghasilkan pangkalan supaya alveolusnya gimana? Tidak kolaps ya. Kuboidnya di sana. Kuboid. Kalau kuboid nanti kita kan oh iya sebentar ya. Kita kan tadi kan respiratory,
dia akan peralihan dari silindris dia akan kuboid, lama-lama dia akan gepeng. Nah, yang bulat ini kita ketemukan sel penemosit 2 ya, kalau besar, dan ada das sel. Das sel itu sebenarnya dia makrofag ya. Makrofag itu dia memfagosit fungsinya, dan juga yang tempat kalau misalnya ada debu seperti orang rokok, maka makrofagnya akan membesar dan berisi banyak sel debu, granul-granul, simpannya di situ dalam bentuk granul ya di sitoplasmanya. Kalau vape ada yang baca nggak? Kalau vape tuh bisa nggak? Harus apa paru itu? Bisa. Oke ya. Sel gepeng ini dia ada di septumnya ya, septum alveolus. Septum itu dia jaringan penyangga karena dia membentuk yang memisahkan antara 2 alveolus. Kalau dia menyatukan 2 alveolus itu saccus. Kalau dia memisahkan 2 alveolus itu beberapa alveolus itu namanya septum. 2 alveolus. Kalau satu sama itu 2 alveolus, selanjutnya kita akan ke jaringan. Di sini ada penggunanya. Kadang kita lihat ada alveolus ya, ada vena sama alveolus. Dia ini kemungkinan venanya ya, yang mana di sini, yang gede itu ya, bukan alveolusnya ya, ini kemungkinan pembuluh darah besar vena. Sini kita ketemu bronkus lagi, bronkiolus terminalis. Ya, benar ya. Kenapa? Gimana cara bedain antara bronkus sama bronkiolus nanti dari gambarnya, Dok? Kalau kita lihat di sini, nah ini epitelnya. Kalau bronkiolus epitelnya silindris, bronkiolus terminalis. Tidak mungkin bronkiolus respiratory ketemu bronkus itu jarang ya. Dia pasti satu ini dengan bronkiolus terminalis. Cek kuboid itu silindris. Yang kuboid dan respirator. Pertukaran yang terminalis. Nah itu selapis tuh masalah. Tahu kan? Berlapis ya. Masih ada sel kompleks kan? Jadi seperti bronkus. Kita lihat yang ini vena. Biasanya ini otot yang gantung di pangkal. Terlihat. Ya, ini selalu namanya otot polos ya. Iya. Serabut otot. Mungkin bronkiolus ada Clara. Itu salah satu pembeda bronkiolus kan? Ini silindrisnya selapis ya. Ingat sini ada sel Claranya. Sel Clara ya. Ini Bronkiolus apa? Terminalis. Sini dia akan menjadi lebih Lebih kuboid. kuboid ya.
Ini indikasi void dia mulai di daerah sini, Subvolusnya peralihan antara bronkiolus ada ke alveolus itu kita akan ke bronkus respiratorik dulu. Nah, bronkus respiratorik ini apa yang ditemukan kemarin? dan ada clara. Bronkiolus respiratorik. Neurons. Kan kalian ada slide saya kan? Neonasid. Sama dokter itu kita ada dibaca. Sebenarnya neonasid. Bronkiolus respirator itu selapis kubus bersih, dia terdapat sela. Iya, ya kan? Ada sela. Udah. Jangan. Mesopel ya, yang bentuknya juga gepeng, penyusun dari pleura. Yang menempel ke paru adalah sel. Ya, kalau yang ke parietal di sini nanti ada cairan-cairan yang mengisi kantung pleura ya. Kalau penyakitnya kalau berlebihan cairannya jadi namanya efusi pleura. Bisa disedot ya kalau orang-orang yang penyakit misalnya infeksi pada pleura, pleuritis ya, yang akan terisi nanah jarum di sini. Mesodanya ya. Ya, terus batasnya adalah sampai ke kita temukan sel pneumosit di sini. Nah, ini adalah pleura dari sini ke sini. Ya, pleura. Dan kita temukan sel pneumosit. Ya, di sini batasnya ya ada pneumosit. Ini masih pleura ya. Nah, masuk ke sini kita temukan Sel pneumosit. alveolusnya. Di sini ada sancus, alveolus dan ductus ya. Ductus itu jalan namanya. Jalan kita yang menyatukan dua gang dari si alveolus. Pertemuan antara alveolus dan alveolus jadi sancus. Sancus. Di sini ada septum. Kita temukan ada yang gepeng. Ini namanya pneumosit 1 ya. 1 ada serabut kolagen elastis, makanya dia bentuknya seperti ini ya, kolagen elastis sekali dia. Terus kita akan temukan sel pneumosit 2. Di sini ada pneumosit 2 dan seperti ini limfosit ya, limfosit. Karena di sana ada juga kelenjar, ada jaringan dari limfonocyta dan ada salurannya ya, salurannya. Oke, Terbalik lah. jadi itu tahu yang sel pneumosit 1, pneumosit 2 dan makrofagnya ya. Septum mau Ini kita cari sel gasnya. ductus tuh aliran. aliran. Udah dapat nih. Wih, berapa menit tadi? Kalian berapa? Boleh ayo. Daripada kemarin bisa. Kemarin tuh buruan. Terus Aku kan rencana mau ini aja gitu foto semuanya. Aku ini masih galung-galung apa ya? Septumnya. yang itu Misalkan aku dua alveolus Itu tak ada
salah dengan sel pneumosis 1. Biasanya kalau makrofaga itu di dalamnya dia ada granul-granulnya. Dia bisa membesar kalau banyak isinya banyak yang dia makan misalnya. Jadi bergranul-granul di dalamnya. Tapi kalau dia Gimana mikrofag sama pneumosis? enggak itu Alveolus tuh banyak. Alveolus cuma satu sel. saya itu enggak Yang bergranul tuh makrofaga atau disebut juga dengan dasar sel. Itu sel beda. Bentuknya abu-abu. Yang tadi tuh yang kayak beda granul-granul. Bentuknya abu pudar terus ada granul. Abu pudar, ungu Dan dia pudar. bisa besar. Besar. Ungu pudar. Oke, yang tahu ini apa sel apa sih? Itu sel apa? Ya, betul ya, udah paham ya. Kalau di sini, kalau yang di sini Satu. Satu ya. Ini Makrofag. sudah ya ada sel Sel. di dalamnya ya ada granulnya. Ini kalau dia sepenuhnya sebulat dia di dalam sitoplasmanya nggak terlalu kelihatan intinya dia iya alveoli satu itu dapatkan bacanya kalau bergabung ini nama alveolus. Sapus itu antara dua alveoli ini ketemu di sapus di sini sapus. Kalau betus biasanya dia memanjang dari arah sapus. Jadi antar sapus itu disatukan dengan betus. Biasanya dia bercabang lagi ke atas dengan bronchiolus, bronchiolus respirator. Nama satu tuh Di sapus nih untuk keseluruhan yang bergabung. Kalau kita kalau terminologinya sapus itu kan antara dua rongga kan. Jadi sapus itu biasa jalannya itu dia kan ada salurannya, jalannya mau menuju ke bronchiolus. Nah nanti di situ dia akan bersatu bronchiolus. Bayangin dia tuh seperti bola dengan benang kusut di dalamnya. Tergantung potongan dari histologisnya. Yang penting kalian lihat di sini apakah ada lebih dari satu bronchiolus. Alveolus. Ya, alveoli. Kalau bahasanya kalau orang satu rongga ini alveoli. Satu rongga ini namanya alveoli. Banyak. Dia jamak. Itu bahasanya di Dorlan. Baca di kamus Dorlannya terminologinya supaya lebih pasti ya. Jadi ini jangan bingung ya. Jadi kalau sudah di daerah sini biasanya kita temukan pembuluh darah. Kalau dia ada ototnya itu biasa arteriol, yang arteri. Tapi kalau yang isinya dia kolaps itu vena. Terus ada di sini ada serabut otot-ototnya. Yang penting kita cari sel das itu bagaimana bentuknya sama pneumosis 1 dan pneumosis 2. Ya. Udah boleh mulai punya preparat.